dulu sebelumnya teman-teman. Jadi sebelum kita beranjak ke tombol selanjutnya, saya akan bahas dulu sintaks atau fungsi yang dinamakan imread. Nah, jadi imread itu tulisannya ini image read. Nah, ini adalah imread. Jadi imread ini apa? Imread ini berfungsi mengubah data string menjadi data numerik. Nah, sebagaimana teman-teman yang sudah saya paparkan sebelumnya di PPT, hakikat dari gambar itu kan adalah numerik, lebih tepatnya adalah matriks. Nah, tadi kan yang si uigetFile itu kan dia mereturn hanya string. Maksudnya apa? Jadi si uigetFile itu hanya mereturn nama dari si gambar dan eksistensinya ataukah path-nya. Tapi itu bukan hakikat gambar, itu hanyalah sebuah nama. Hakikat gambar adalah matriks numeriknya. Nah, jadi supaya kita ingin mengambil hakikatnya itu teman-teman bisa coba ini buffer sama dengan argumen atau apa yang kita sebut di dalam kurung ini ya. Jadi dalam kurung sebuah fungsi kita sebutnya biasa sebagai argumen, parameter. Nah, argumen dari imread itu yang standarnya adalah nama gambar dan eksistensinya. Nah, dengan catatan kita bisa mengambil dia punya nama hanya nama saja kalau si gambar itu, si file itu berada pada direktori kerja ini. Nah kan tadi si strawberry saya sudah taruh di belajar MATLAB. Kecuali yang abstrak tadi yang ada di partisi C. Nah, kita coba strawberry .jfef. Nah, nama file yang berada di ini. Nah, ya teman-teman pastikan si ini berada pada ini ya. Oke, kalau saya enter, nah teman-teman bisa lihat si buffer yang di workspace ini sekarang itu sudah bukan lagi si ABAB yang ciri khasnya string. Sekarang ini sudah kotak 4 ini. Maksudnya ini apa? Dia punya tipe data numerik ya, lebih tepatnya matriks. Nah, kita akan bahas, kita coba display dulu ini buffer itu apa. Nah, saya perlebar ini. Nah, ini teman-teman jangan pusing. Oke. Saya pribadi awal-awal belajar MATLAB, pengolahan citra itu kayak ada punya panggilan jiwa pindah ke suspol pas lihat ini. Jadi teman-teman misal, kita coba scroll paling atas. Nah ini buffer. Nah, teman-teman juga harus perhatikan bahwa ingat gambar mentah yang kita serap tadi itu kan strawberry. Jadi strawberry itu adalah RGB, matriks 3 dimensi. Nah, pada saat kita mendisplay matriks 3 dimensi di displayer, lebih tepatnya di command window-nya si MATLAB, itu dia diuraikan teman-teman. Toh kan ini kita punya layar hanya 2 dimensi, layar kita hanya 2 dimensi, jadi dia diuraikan per halaman. Teman-teman bisa lihat, ini kan matriks. Nah, si buffer ini adalah alamat elemennya. Nah, titik 2 ini apa? Titik 2 ini maksudnya semua baris di halaman pertama. Nah, titik 2 ini apa lagi? Semua kolom di halaman pertama. Jadi, halaman pertama itu kan miliknya si merah. Jadi, ini adalah data matriks, data elemen matriks warna merah. Nah, coba kita scroll ke bawah lagi. Cari yang halaman kedua, datanya si biru. Nah, ini adalah datanya si biru, halaman kedua. Coba scroll yang datanya si... yang tadi hijau. Yang sekarang kita yang cari datanya si biru. Siap. Nah, ini datanya si biru, matriks buffer. Ya, ini. Nah, sekarang coba kita verifikasi sama cek pixel tadi. Nah, coba kita verifikasi, kita kembali ke... kita run ini. Nah, ambil gambar. Direktori kerjanya saya di strawberry, open, cek pixel. Nah, teman-teman bisa lihat, kita coba bandingkan sama ini. Ini kalau saya scroll paling atas terus scroll paling kiri, berarti posisi saya ini kan kursornya ini kan ini ya. Jadi kalau saya scroll ke kiri kanan, ini kursornya ikut ke kanan. Jadi
kalau saya ingin pindahkan ke sini, berarti saya scroll paling sebelah kiri, terus ini mentok atas. Nah, berarti ini adalah elemen matriks buffer 1,1,2. Titik 2 ini apa maksudnya? Di semua halaman. Toh kan ini ada RGB. Ini kan elemen atas kiri sudut ya, yang kita bahas di PPT. Oke, kita coba verifikasi dengan displayer command window-nya. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah data merah. Nah, di sini kan R sama dengan 151. Di sebelah kanannya 144, NAR-nya 144. Nah, coba kita buktikan apakah G itu 171. Ini G. Ternyata benar, ini adalah 171. Maka dengan cara yang sama pasti si biru itu 182. Nah, berarti terbukti. Pada saat kita mendisplay di command window, ternyata ini tidak lain adalah elemen matriks ya. Jadi ini adalah Jadi ini adalah baris pertama, kolom pertama, halaman pertama. Nah, di sini juga saya ingin sampaikan juga. Jadi ini maksudnya kolom pertama ya ini. Oke. Ini sampai ya, bahasa Indonesianya kurang lebih sampai 33. Berarti si ini kolom 33 yang paling sebelah kanan. Oke teman-teman, dan tadi kan ini 177 itu maksudnya apa? 177 itu maksudnya dia punya baris maksimum ke bawah ini tuh 177. Nah, kalau teman-teman coba hitung pasti 177. Nah, 3 ini apa kan halaman, maksudnya 3 halaman RGB. 284 itu apa? 284 itu maksudnya kolom maksimumnya itu 284. Nah, ini kan 33, berarti kalau saya scroll ke bawah, ini kan 33 tadi. 33, terus dilanjutkan 34. Ini 34. Ini 66 sampai 66, berarti yang paling sebelah kanan ini adalah 66. Nah, ini adalah baris 177 teman-teman. Jadi jangan teman-teman juga beranggapan bahwa berarti ini adalah 178, bukan. Dia kembali ke 1. Jadi si barisnya itu tidak continue. Yang continue itu apa? Si kolom. Ini kolom 33, ini kolom 34, 35, 36 dan sampai si sekian lah, berapa tadi maksimumnya. Jadi yang continue itu adalah kolom yang baris ya mentok sini 177. Nanti dia akan looping 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Oke. Dan masih ada satu kita bahas. UIN 8 itu apa? Jadi unsigned itu maksudnya semua elemen itu tidak ada yang boleh negatif. Jadi unsigned itu maksudnya tak bertanda, jadi tidak boleh negatif. Integer itu apa? Semua elemen, baik itu halaman pertama si merah, halaman kedua si green, halaman ketiga si biru, itu harus integer, dia punya value, dia punya sifat. Jadi tidak boleh desimal, integer kan bulat. Nah, 8 itu maksudnya apa? 8 itu maksudnya maksimumnya itu adalah 255. Jadi kalau ada melebihi 250 itu akan direduksi secara otomatis. Nah, coba kita buat matriks ya, matriks dengan si UIN 8 ini. Coba misal saya deklarasikan A, jadi ini adalah matriks. Oke, sebelumnya kita ubah dulu dia punya besar command window, masuk ke preference, kita color fonts custom. Nah, ini custom, saya langsung apply. Oke, saya punya command window sudah di zoom in. Oke, misal saya deklarasikan matriks A itu adalah matriks random, misal 900 minus 8. Oke, kita buat dia 2 kali 2, saya lompat ke baris selanjutnya, titik koma ya. Oke, kita coba buat 9,7 100. Nah, kalau saya enter A, nah ini adalah displaynya matriks A.
Nah, bagaimana kasus kalau misal saya deklarasikan B sama dengan, nah saya jadikan matriks A ini jadi UIN 8. UIN 8. Jadi sebenarnya ini adalah tipe data ya, tipe data matriks. Coba saya masukkan A, koma. Nah, kalau saya display B, teman-teman di sini bisa lihat UIN 8 900. Kenapa dia jadi 255? Kan dia lebih dari 255. Konsekuensinya ya direduksi 900 ini jadi 255. Kan harus 8 bit maksimumnya kan. Nah, ini min 8 dijadikan 0. Kenapa? Kan ini unsigned, tidak boleh negatif. 9,7 dijadikan 10. Nah, kan harus integer. Jadi dibulatkan ke atas 100, ya tetap 100. Terus ini juga diubah. Kan ini koma desimal kan ini. Jadi 100. Jadi itu adalah unsigned integer 8 bit filosofinya kurang lebih. Oke, sekarang kita langsung bahas apa ini? Bahas tentang tombol selanjutnya ya. Oke. Jadi kita akan bahas tentang akromatik. Coba kita masuk ke sini. Buat dia punya tombol akromatik. Teman-teman bisa Ctrl C terus Ctrl V. Nah, pastikan apakah ini push button 4, 1, 2, 3, 4. Dia punya tag maksudnya. Oke, ini push button 4. Kita ganti ini jadi akromatik. Jadi nanti kita akan bahas dulu apa itu akromatik, dia punya dasar teori, konsepnya lebih tepatnya. Enter, akromatik. Oke, callback. Nah, kita ganti akromatik. Jadi akromatik itu adalah abu-abu. Ya, kita tulis saja abu-abu. Abu-abu itu apa maksudnya? Kita bahas ya, kita bahas. Jadi, nah ini adalah persamaan dari akromatik teman-teman. Jadi ini persamaan umum dari akromatik. Walaupun sebenarnya ada persamaan lain juga. Nah, maksudnya ini apa? Si akromatik ini, kalau kita ingin mengambil akromatik, itu kita harus punya data R, G, dan B. Tapi data yang mana? Jadi R ini adalah matriks. Matriks apa? Matriks 2 dimensi. Toh kan dia berdiri sendiri. Jadi halaman pertama. Jadi ini adalah data halaman pertama. Ini adalah data halaman kedua. Ini adalah data halaman ketiga. Untuk faktor pengalinya ini dari saya lupa ya ilmuwan yang memaparkan ini. Faktor pengalinya jadi dari hasil perjuangan intelektual beliau. Nah, jadi maksudnya apa? Ini adalah skalar. Ini adalah skalar. Ini juga adalah skalar. Ini adalah skalar. Nah, sebagaimana yang kita pelajari pada bangku SMA dulu ataupun MA, itu kan ketika ada skalar dikalikan dengan sebuah matriks 2 dimensi. Ingat, 2 dimensi ini kan halaman. Nah, 2 dimensi itu kan berarti misalnya ini skalar S, ada matriks. Nah, ini kan elemen-elemennya. Nah, kita kan langsung kali masuk saja. Kali masuk. Nah, jadi ketika ada skalar dikalikan dengan matriks 2 dimensi, dalam konteks ini ini bakalan tetap menghasilkan 2 dimensi. Jadi dia tidak berubah. Tetap 2 dimensi. Jadi ini juga dengan cara yang sama 2 dimensi. Jadi si skalar itu faktor pengalinya tidak akan mengubah si R hakikat dari ini 2 dimensi. Oke, dan kalau kita jumlah secara keseluruhan si matriks 2 dimensi ini tetap menghasilkan 2 dimensi. Nah, ini tetap menghasilkan 2 dimensi. Maka di sini kita bisa simpulkan si akromatik ini atau abu-abu ataupun kita bisa juga sebut sebagai grayscale itu dia punya value atau esensi matriks M 2 dimensi. Nah, kurang lebih demikian, teman-teman. Oke, kita coba masuk ke dia punya codingan. Oke. Nah, untuk mengubahnya itu kita cukup tulis sintaks RGB, ingat RGB ya, to gray. Nah, maksudnya apa? RGB ke gray. Jadi di sini kan sudah kelihatan bahwasanya oh ternyata gray, persamaan gray, variabel gray itu butuh data RGB. Nah,
buka kurung. Nah, di sini kita harus teliti juga. Ingat, ini sudah masuk pengolahan, maka argumennya ini harus numerik. Nah, berarti kita tulis di sini dulu buffer. Oke, buffer sama dengan imread. Jadi kita tidak boleh kasih string di sini. Oke, kita serap. Nah, di sini juga harus kita serap, ambil gambar ya di sini. Nah, kita ingin serap si alamat komplit ini. Ini kan string. Nah, yang jadi masalah adalah si alamat komplit ini itu dia punya wilayah main hanya di satu fungsi saja, si ambil gambar. Kita tidak bisa langsung deklarasikan di sini alamat komplit. Kita tidak bisa langsung. Kenapa? Karena si alamat komplit itu hanya mainnya di satu fungsi saja, bukan milik bersama setiap fungsi. Atau lebih tepatnya mungkin kita bisa sebut sebagai ini variabel lokal. Lokal ini kan ini lokal. Nah, caranya bagaimana supaya si variabel alamat komplit ini bisa diakses di setiap fungsi, entah itu fungsi reset, cek pixel, dan lain sebagainya. Kita naik tahtakan si variabel lokal ini. Jadi kita naik jabatannya jadi variabel global. Caranya bagaimana? Jadi teman-teman tambahkan handless. Nah, dot. Jangan lupa teman-teman di paling bawah tambahkan, sebenarnya ini oke, kita coba tambahkan GUI data. Oke, nanti saya akan bahas apa maksudnya objek, handless. Nah, jadi sebenarnya ini tidak masalah ya di paling bawah atau di mana, tapi harus di bawahnya sini, si handless harus. Nanti kita coba di paling bawah saja. Oke. Nah, maksudnya apa? Jadi ini ketika kita mendeskripsikan ini si narasi sintaks ini, itu seakan-akan si handless dot alamat komplit itu kita jadikan dia sebagai milik bersama untuk setiap fungsi. Lebih tepatnya kita jadikan dia variabel global ya, variabel global. Nah, tapi kalau teman-teman hapus ini, itu dia tidak jadi variabel global. Kenapa? Karena ini kan handless. Nah, maka kita harus tambahkan handless. Oke. Nah, untuk objek ini nanti teman-teman bisa cari, search itu objek itu apa dan lain sebagainya. Jadi di forum networks itu banyak yang menjelaskan. Oke. Jadi kita bisa copy paste ini ke sini. Kan dia sudah jadi milik bersama. Oke. Sekarang kita tambahkan si buffer. Tuh kan buffer sudah jadi numerik matriksnya si gambar. Nah, sekarang apa? Sekarang maaf. Kita harusnya tambahkan lagi buffer. Nah, ya, ini buffer ditimpa. Jadi buffer hakikatnya itu hanyalah batu loncatan belaka, variabel batu loncatan. Oke, kita buka gerbangnya, access handless. Jadi gerbang displayernya maksudnya akses 1. Jadi kita ingin tampilkan di akses 1. Oke, yang ingin masuk siapa ya? Ini adalah sintak mshow. Ya. Sintak menampilkan sebuah gambar di gerbang akses 1, kita coba buffer. Nah, kalau kita run. Oke, kita belum save. Ini kita harus save. Ctrl S. Kita run, ambil gambar. Oke, strawberry, open. Sorry, kita kan tadi tambahkan handless ya di sini, ambil gambar, maka ini kita harus juga tambahkan handless dot. Oke, kita run ulang. All files strawberry, maka tampil strawberry. Kalau saya tekan akromatik, dia jadi abu-abu. Nah, coba kalau misal saya ambil gambar di luar direktori kerjanya, mana pictures. Oke, munculkan semua file ekstensinya, abstract, open, dia tampil akromatik, jadi abu-abu. Kalau saya cek pixel,
Nah, teman-teman di sini bisa lihat si RGB-nya itu sudah hilang. Kenapa? Kan ini sudah jadi matriks 2 dimensi. Nah, RGB muncul itu hanyalah indikator bahwa oh ini 3 dimensi. Nah, jadi si RGB-nya hilang sudah. Oke, kita close. Kita kembali. Nah, sudah cukup untuk tombol akromatik. Ayo kita beranjak ke tombol berikutnya, teman-teman. Oke.